Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RM Maskurazar. Saya prodi mahasiswa Universitas Trilogi dengan NIM 21117129. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan apa saja yang sudah saya dapatkan dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Febri Yuli Satriani SPD MPD. Dalam strategi pembelajaran, kita mengenal karakteristik. Nah, karakteristik ini diambil dari kata karakter, yaitu sifat-sifat, kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti seseorang yang membedakan seorang lain dan orang yang lain. Tabiat dan watak juga berubah menjadi karakteristik. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, karakteristik mempunyai sifat khas yang ditentukan oleh perwatakan tertentu. Nah, karakteristik seorang anak ditentukan oleh lingkungannya. Kenapa lingkungannya? Karena kita sering melihat anak-anak yang meniru tindakan, perlakuan, atau apapun yang dilakukan oleh orang dewasa. Contohnya, orang tua, pengasuh, dan teman yang di atas usianya. Kita sudah mengetahui apa itu karakteristik. Sebagai pengajar atau sebagai orang yang belajar untuk menjadi pengajar, kita harus memahami apa saja yang harus kita ketahui tentang karakteristik dari seorang peserta didik. Dalam hal ini, guru sangat berperan penting dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, guru hendaknya dibekali ilmu psikologi pembelajaran, ilmu psikologi perkembangan, dan ilmu psikologi pendidikan, serta ilmu kesulitan dalam pembelajaran. Nah, kita akan memaparkan apa saja karakteristik yang ada pada peserta didik. Yang pertama adalah peserta didik sebagai subjek. Nah, maksudnya apa? Artinya, peserta didik memiliki konsep diri sendiri dalam mewujudkan dirinya sendiri untuk menjadi dewasa. Yang kedua adalah peserta didik adalah makhluk yang sedang berkembang. Artinya, setiap perkembangan seseorang, setiap perkembangan anak itu berbeda-beda sesuai dengan tahapannya. Dalam hal ini, peserta didik dapat meminta atau menuntut kepada orang tua dan guru ataupun pendidik untuk memperlakukan mereka sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangannya mereka. Yang ketiga adalah peserta didik hidup di dunianya sendiri sesuai dengan tahapannya. Maksudnya adalah anak SMP dan anak SD tahapannya berbeda, bukan? Ya, tentunya berbeda. Dalam hal ini, anak SD akan meminta perlakuan yang berbeda pula daripada anak SMP. Begitu juga anak SMP akan meminta perlakuan yang berbeda dari anak SMA ataupun SMK. Nah, dalam hal ini peran seorang guru ataupun peran orang tua harus bisa menentukan perlakuan yang berbeda yang tentunya sesuai dengan tahapan-tahapan anak tersebut. Nah, selanjutnya peserta didik berasal dari lingkungan tertentu. Artinya, setiap anak memiliki keluarga, latar belakang, alam, sosial, dan kebudayaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, karakteristik dari peserta didik berbeda-beda sesuai di mana ia dibesarkan. Yang kelima adalah peserta didik tergantungan kepada orang dewasa. Yang keenam, peserta didik memiliki potensi dan dinamika. Adapun karakteristik dari peserta didik sekolah dasar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ialah peserta didik sekolah dasar suka dengan bermain. Dalam hal ini, pendidik, pengajar, atau guru harus bisa menciptakan metode pembelajaran yang santai namun serius. Nah, kenapa? Karena hal itu bisa menciptakan penerimaan atau penalaran yang baik kepada anak-anak. Kenapa? Agar mereka tidak bosan
ataupun terbebani dalam pembelajaran. Yang kedua adalah peserta didik suka bergerak. Nah, tidak sama halnya seperti anak sekolah menengah atas yang bisa duduk berjam-jam untuk mendengari materi dan pembelajaran yang diterangkan oleh pengajar. Tidak sama seperti peserta didik sekolah dasar. Hal ini, peserta didik sekolah dasar hanya bisa berdiam diri dan memperhatikan materi dan menerima pembelajaran hanya dengan duduk diam selama 30 menit. Oleh karena itu, pendidik harus bisa merancang kegiatan pembelajaran dengan metode perpindahan atau perkelompokan yang bisa membuat peserta didik itu menjadi aktif bergerak. Yang ketiga adalah peserta didik suka bersosialisasi dengan temannya. Nah, dalam hal ini, guru harus bisa menciptakan pembelajaran dengan mengkelompokkan mereka secara teratur atau berrolingan berganti-gantian agar mereka dapat bersosialisasi dengan keseluruhan, agar mereka dapat mengenal karakter satu sama lain dan mereka dapat mengerti satu sama lain. Nah, hal itu dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, kepedulian, dan senang akan pembelajaran. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya meminta maaf, dan kalau ada kesalahan itu berasalnya dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.